Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, jadi pada video ini saya akan menjelaskan lagi ya apa itu Git. Oke, apa itu Git? Ya, singkatnya itu. Oke, langsung aja kita masuk aja bahas. Jadi pengertian Git yaitu singkatnya ya, Git itu merupakan jenis software atau alat kolaborasi coding yang digunakan oleh programmer atau developer ya karena fleksibel dan gampang dipakai gitu. Jadi ya intinya memungkinkan banyak pengembang untuk bekerja pada proyek yang sama secara bersamaan tanpa mengganggu pekerjaan satu sama lain. Jadi kita menggunakan Git ini, misalnya kita sudah mempunyai proyek yang besar, harus dikerjakan oleh beberapa rekan secara bersamaan. Jadi inilah fungsi Git, bisa menyatukan beberapa orang untuk mengerjakan suatu proyek secara bersamaan tanpa mengganggu pekerjaan lain gitu. Jadi Git ini dibuat oleh Linus Torvalds pada tahun 2005. Ya, Git ini dirancang untuk mengelola proyek-proyek dengan kecepatan dan efisiensi. Git ini berperan sebagai fondasi untuk memungkinkan kolaborasi, pengelolaan kode, dan distribusi proyek secara efisien. Jadi kita harus memahami Git atau ya harus tahu lah pokoknya kita Git itu skill yang penting untuk developer, apalagi programmer seperti kita ini ya. Lanjut ke slide berikutnya. Jadi ada beberapa konsep-konsep dasar Git yang harus kita ketahui sebagai programmer awal atau programmer ya masih baru masuk lah ke dunia IT. Jadi yang pertama ada repository atau ini bisa disingkat repo. Jadi repository ini merupakan lokasi penyimpanan kode dan reward perubahan. Jadi kegunaan repository ini ya seperti tadi itu buat menyimpan kode dan reward perubahan yang kita lakuin di Git itu. Jadi misalnya kita mau ubah suatu kode nih atau mau mengedit lah, lalu nanti di dalam reponya ini terdapat suatu riwayat perubahan apa aja yang kita ubah dari sebelumnya itu. Jadi singkatnya seperti itu. Yang kedua ada commit merupakan snapshot dari perubahan yang dibuat untuk proyek. Jadi commit ini singkatnya ya untuk mengubah snapshot, itu aja sih. Lalu branch merupakan cabang dalam proyek tempat pengembangan terpisah dilakukan. Jadi fungsi branch ini secara singkatnya yaitu kita dapat membuat cabang dalam proyek tertentu, lalu kita bisa ngembanginnya itu secara terpisah. Misalnya kita mau ngerjain kode yang ini, lalu teman kita mau ngerjain kode yang ini. Nah, kita bisa pisah itu untuk dikerjakan masing-masing dari tugasnya. Jadi hal itu bisa dilakukan. Jadi itulah fungsi branch. Lalu ada merge itu penggabungan perubahan dari satu cabang ke cabang lainnya. Nah, misalnya setelah kita melakukan merge, memisah project itu, kita lakukan lagi menyambungkannya, yaitu dengan merge. Lalu berikutnya ada konflik. Jadi konflik ini merupakan situasi yang dimana perubahan tidak dapat digabungkan secara otomatis dan membutuhkan resolusi manual. Jadi konflik ini singkatnya kita tidak bisa melakukan perubahan yang digabungkan. Jadi kita perlu menggabungkannya itu secara manual. Misalnya kita sudah memisah, lalu kita harus menghubungkan kali secara manual, tidak bisa dilakukan secara otomatis. Lalu ada head merupakan pointer yang menuju ke commit saat ini dalam repository. Jadi fungsi head ini kita bisa baca ya gunanya untuk mengcommit
dalam repo itu. Lalu ada staging area atau index. Index merupakan area sementara tempat perubahan yang disimpan sebelum di-commit. Jadi sebelum kita mengcommit suatu kode atau project yang kita kerjakan, itu ditempatkan dulu di tempat staging area atau index. Jadi sebelum kita mengcommit, nanti ditaruhnya itu ya di dalam index itu, baru bisa dilakukan commit. Lalu berikutnya ada working directory. Working directory ini tempat yang bisa dilakukan pekerjaan versi file proyek kita. Jadi ya singkatnya, working directory ini ya tempat file kita yang kita gunakan, isi-isinya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Lalu ada fungsi-fungsi umum pada Git. Yang pertama ada versi control, yaitu mengelola dan melacak perubahan pada file dan folder dalam proyek. Jadi fungsi versi control ini ya untuk mengelola atau kita bisa bisa mengotak-atik lah pokoknya yang kita mau pada file atau folder dalam proyek kita. Jadi fungsi versi control itu. Berikutnya yang kedua ada kolaborasi. Jadi kolaborasi ini ya bisa memungkinkan banyak pengembang bekerja sama pada proyek yang sama secara efisien. Jadi ya fungsi kolaborasi itu ya kita ingin mengerjakan satu proyek secara bersamaan, kita bisa menggunakan fitur ini, kolaborasi. Lalu ketiga ada branching dan merging, yaitu membuat cabang untuk fitur atau pengembangan baru dan menggabungkannya kembali ke cabang utama setelah selesai. Jadi fungsi branching dan merging ini ya membuat cabang, lalu kita gabunginnya kembali ke cabang yang utama setelah selesai. Misalnya kita udah membuat cabang baru, kalau kita udah selesai melakukan cabang yang baru itu, kita gabungin ke cabang yang sebelumnya. Jadi cabangnya tersebut digabung lagi menjadi satu. Kita lanjut. Keempat ada backup dan pemulihan. Jadi fungsinya menyimpan snapshot dari kode sumber sehingga memungkinkan untuk kembali ke versi sebelumnya jika diperlukan. Ini ya, yang bisa kita lihat namanya backup ya. Kita bisa menyimpan kode atau hasil yang kita udah kerjakan. Misalnya kita di versi sebelum dari Git, kita ingin melanjutkan ke versi Git yang paling baru. Nah, jadi kode tersebut masih ada di dalam backup itu jika kita memasukin atau sudah menyiapkan backup tersebut. Lalu yang berikutnya ada kelima ada distribusi, yang berfungsi dalam lingkungan terdistribusi sehingga setiap pengembang memiliki salinan lengkap dari repositori. Jadi distribusi ini berfungsi untuk memudahkan para penyalin ya. Misalnya kita menyalin dari kode Git seseorang, misalnya kan ada yang nggak lengkap biasanya nih, kita bingung. Nah, inilah fungsi distribusi. Kita bisa menyalin dengan lengkap dari repo yang kita salin tersebut. Jadi mudahnya seperti itu. Kita lanjut ke berikutnya. Lalu ada perintah-perintah dasar pada Git. Jadi yang pertama perintah git config, yaitu untuk mengatur konfigurasi tertentu sesuai keinginan pengguna seperti email, algoritma, username, format file, dan lain-lain. Jadi perintahnya itu seperti ini ya. Kita ke git, jangan lupa $git config strip 2 global username. Ini contoh nama aja, contoh nama perangkat kita misalnya. Lalu berikutnya enter, kita tambah dulu lagi seperti biasa git config strip global user tik nama email kita gitu. Seperti gitu ya. Baru ada git init. Git init ini untuk membuat repo baru atau membuat sebuah project baru, simpel seperti itu. Contohnya perintahnya nggak simpel ya, hanya git init seperti itu. Lalu ada git merge, yaitu menggabungkan perubahan dari satu cabang ke cabang lain.
Perintahnya ya gampang seperti tadi, git merge, kita ketik pakai kurung array, kita tulis nama cabang kita yang kita mau. Berikutnya ada git branch, yaitu menampilkan daftar cabang atau membuat cabang baru. Perintahnya sama seperti di atas, hanya berbeda kita mengubah git branch, yaitu tambahkan lagi kurung perawal, kurung array maksud saya, lalu nama cabang yang kita mau. Oke, kita lanjut ke perintah-perintah dasar git lainnya. Lalu ada commit. Commit ini menyimpan perubahan yang ada di staging area ke repo lokal. Perintahnya git commit strip m, pesan commit yang ingin kita ubah gitu. Lalu ada cloning, mengambil salinan repo dari server ke komputer lokal. Cloning ini kita hanya menyalin aja, simpelnya seperti itu ya. Lalu setelah kita salin repo itu yang sebelumnya dari server, kita ke komputer lokal atau komputer atau paket yang lain yang ingin dikirim. Lalu ada pooling, mengambil perubahan terbaru dari server ke repo lokal. Perintahnya hanya git lalu pull. Lalu berikutnya ada pushing, yaitu mengirim commit dari repo lokal ke server. Perintahnya hanya git push. Jadi bedanya dari pooling dan pushing ini, yang pertama pooling yaitu kita mengambil perubahan terbaru, yaitu kita mengambil misalnya kita udah mengubah suatu kode di dalam repo itu, kita ngambil lagi, lalu setelah itu kita pushing, mengirim commit dari repo lokal ke server, sebaiknya gitu. Lalu berikutnya ada reset, yaitu mengubah status file dalam directory kerja dan memodifikasi commit sebelumnya dalam record commit. Perintahnya git reset strip chip soft head 1. Itulah kalian baca ya. Ini fungsi reset ya, setelah yang bisa lihat ya sesuai namanya ya, kita mereset repo yang kita mau gitu, mereset dari yang kita udah jadi ke awal gitu. Sebenarnya itu. Jadi itu saja penjelasan git dalam video ini. Jadi mohon maaf jika nggak jelas, karena emang nggak jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.